Influenza, migrain, diare, dan tipes. Pasti kalian mengenal penyakit umum ini. Biasanya saat kita menderita penyakit-penyakit tadi, kita akan merasakan hal yang tidak nyaman pada tubuh, dan cepat-cepat mencoba untuk menghilangkan ketidaknyamanan itu. Salah satunya dengan mengkonsumsi obat-obatan atau melakukan konsultasi ke dokter. Tindakan ini umumnya dilakukan seseorang ketika mengalami keluhan pada fisiknya. Namun menjadi berbeda ketika kita berbicara mengenai orang yang mengalami keluhan pada kondisi mentalnya. Kesehatan mental di Indonesia masih sering dianggap sebagai hal yang sepele. Stigma negatif juga sering diberikan kepada orang-orang yang pergi melakukan konsultasi kepada profesional dalam bidang kesehatan mental. Dengan adanya stigma ini, orang menjadi berpikir dua kali untuk memeriksa kondisi mentalnya. Belum lagi, gak sedikit orang-orang yang meluncurkan komentar negatif kepada orang yang mengalami keluhan mental. Mereka sering dinilai sebagai orang-orang yang lemah dan baperan. Bahkan, ada juga yang bilang kalau mereka ini kurang iman. Tentu kondisi ini bukan membuat orang yang mengalami keluhan pada kondisi mentalnya semakin membaik. Hal ini malah semakin memperburuk kondisi mereka. Sudah pasti, dengan penderita gangguan mental yang tidak mau melakukan pemeriksaan karena menghindari stigma dari lingkungan, dan juga lingkungan yang tidak memberikan dukungan serta menganggap remeh terhadap keluhan mental, membuat angka penderita gangguan mental semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021 sendiri, Kementerian Kesehatan Indonesia mengatakan kalau ada peningkatan sebanyak 6,5% pada kasus depresi. Dan ini hanya dari depresi saja, belum termasuk gangguan mental yang lainnya. Informasi selanjutnya pasti akan membuat kalian lebih terkejut lagi. Gangguan-gangguan mental ini juga ternyata sudah muncul pada anak-anak dengan usia di bawah 20 tahun. Berdasarkan data dari UNICEF, jumlah penderita gangguan mental di usia 10 hingga 14 tahun berada di angka 44.647.000. Dan pada anak di usia 15 sampai 19 tahun sebanyak 44.563.000. Dengan budaya pemberian stigma dan menganggap remeh gangguan mental, tentunya semakin membuat anak kesulitan untuk mendapatkan penanganan dan pengobatan. Kondisi ini tentunya dapat memperburuk kondisi mental anak. Dan lebih parahnya, anak bisa saja memunculkan keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Kabar buruknya, hal ini sudah terjadi. Berdasarkan data lain dari UNICEF, ternyata kematian yang dikarenakan bunuh diri pada anak usia 15 sampai 19 tahun berada di posisi keempat di tahun 2019 kemarin. Bahkan, angka kematian anak yang disebabkan HIV digabungkan dengan angka kematian anak karena tenggelam masih belum bisa menyaingi jumlah angka kematian anak yang disebabkan oleh bunuh diri. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi dalam menekan jumlah peningkatan angka penderita gangguan mental atau bahkan angka bunuh diri? Salah satu upaya yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan menambah wawasan mengenai gangguan mental. Karena pada dasarnya, banyak orang yang memberikan stigma negatif pada penderita gangguan mental adalah orang-orang yang tidak memahami secara baik mengenai gangguan mental itu sendiri. Oleh karena itu, di sini kami mencoba untuk memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kesehatan mental. Namun perlu teman-teman perhatikan, informasi yang kami berikan adalah informasi yang masih sangat sederhana. Di sini, kami mencoba untuk menumbuhkan rasa keingintahuan teman-teman, agar teman-teman semua tertarik untuk mencari tahu lebih dalam lagi.